Enggak, ini loh urusan ijazah palsu ini. Sekolah alumni UGM gitu, kabarnya juga masih percaya statement resmi dari UGM pada 2020 yang lalu yang sudah diklarifikasi bahwa ijazah Jokowi benar gitu. Tapi menurut saya memang klarifikasi apapun sepanjang belum melalui pengadilan itu tidak bernilai, karena hukum itu kan tidak mendengar tidak melihat fakta yang di luar pengadilan. Jadi semua fakta itu harus dihadirkan ke pengadilan barulah menjadi fakta hukum. Simple ini, simple. Tuh yang buat kalian yang bela-belain Pak Jokowi, ayo datang ke pengadilan, gue dukung, buktiin Pak Jokowi ijazahnya asli. Bambang Tri itu udah, sayangnya Bambang Tri ditangkap walaupun dengan kasus yang berbeda. Coba ada Bambang Tri di pengadilan, tangkap enak. Tapi nanti insya Allah pasti bisa itu pemanggilan untuk jadi saksi, pasti bisa, asal mau jujur. Jadi Presiden Jokowi dengan hormat juga harus taat hukum. Tolong tanggal 31 Sudi kiranya datang supaya clear masalah ini. Case close. Saya ingatkan, case close. Tutup kasus ini dengan cara bawalah ijazah aslinya SD, SMP, SMA. Ya, kalau universitas kita nggak gugat. Nanti kalau dia mau memberikan penjelasan boleh, ya, dengan gugatan intervensi. Tapi di bawah sumpah, nggak boleh bikin keterangan tidak di bawah sumpah. Karena konsekuensi hukumnya kalau sumpah Anda palsu, Anda kena 7 tahun. Jadi kalau Bambang Tri membawa data, pertama harus buktikan bahwa data itu tidak benar. Jadi data itu harus disanggah. Bukan kemudian nanti data itu dinyatakan tidak sah dengan data tanpa pembanding. Kan nggak bisa. Untuk mengatakan suatu data itu tidak valid, maka kita harus bisa menunjukkan data validnya, saudara sekalian. Nah, karena itu dalam konteks ini kasus ini mudah kok, ya, nggak usah dibuat ruwet, nggak usah dibikin rumit. Kalau memang tidak rumit dan tidak ruwet, yaitu masing-masing institusi yang ditunjuk mulai dari SD, SMP, SMA, dan kemudian Fakultas Kehutanan UGM menunjukkan data otentik. Bentuk hidung hingga mata pelajaran dipertanyakan di isu ijazah palsu Jokowi. Refli Harun ingatkan tak perlu emosi, tunjukkan saja. Isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo terus dapat sorotan publik. Tuduhan yang bersiluran terkait ijazah Jokowi mulai dari yang sifatnya administratif, mempersoalkan bentuk hidung, dan yang terbaru adalah soal kejanggalan mengenai klaim seseorang yang menyebut Jokowi pintar di mata pelajaran tertentu, padahal beberapa pihak masa Jokowi sekolah mata pelajaran yang dimaksud belum ada. Meski tak secara langsung membuktikan keaslian ijazahnya, Jokowi dalam salah satu kesempatan bertemu dengan beberapa orang yang diklaim teman semasa menempuh pendidikan. Bahkan Rektor UGM menyatakan bahwa ijazah Jokowi mereka yakini asli. Tak ayal, baik pihak yang membela atau yang mempertanyakan keaslian Jokowi selalu memiliki sentimen tersendiri yang mana bisa sampai menyulut emosi. Mengenai terus-menerusnya beberapa pihak mempertanyakan ijazah Jokowi ini, pakar hukum tata negara Refli Harun angkat suara. Refli mengingatkan agar permasalahan ini tak perlu sampai menyulut emosi. Refli juga mengungkapkan sebenarnya kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang kini sudah masuk ranah materi pengadilan ini merupakan kasus yang mudah, terlebih sudah masuk dalam ranah hukum dan dibawa ke pengadilan. Menurutnya dengan satu langkah berani dari pihak Jokowi menunjukkan ijazah asli yang dimiliki Jokowi, maka semua persoalan bisa terjawab. Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun menyebutkan hanya ada satu cara untuk menghentikan spekulasi terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara 592/PDT-2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat mengatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sejauh ini pihak SMP dan pihak SMA Presiden Jokowi sudah membantah klaim Bambang tersebut. Tak hanya itu, menurut Refli semua kesaksian tersebut harus ditumpahkan bahkan di hadapan persidangan untuk meyakinkan majelis hakim soal keaslian ijazah tersebut.
Artinya ini penyelesaian dari dua arah, yaitu dari pihak sekolah yang sudah membenarkan keaslian ijazah. Menurut dia pula, kalau sudah ada sebuah putusan yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan, tidak di bawah tekanan, menjalankan prinsip the independence of judiciary. Refli mengatakan, ia bisa membuat orang stop berspekulasi mengenai keaslian ijazah presiden itu adalah putusan pengadilan yang akuntabel, transparan, dan tidak memihak, yang mencerminkan prinsip independensi objek. Sidang kasus dengan ijazah palsu Presiden Jokowi akan kembali digelar pada Selasa 18 Oktober 2022 mendatang. Kuasa hukum Bambang Tri Egy Sujana menantang Presiden Jokowi untuk hadir dalam persidangan dengan membawa ijazah sekolah asli yang dimilikinya. Hal itu diucapkan Egy Sujana saat meminta Jokowi untuk datang ke persidangan dugaan ijazah palsu yang digugat oleh Bambang Tri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab di sidang pada Selasa 18 Oktober 2022, Jokowi selaku tergugat tak hadir ke persidangan. Untuk itu, Egy Sujana meminta Jokowi untuk hadir ke pengadilan pada persidangan selanjutnya, yakni Senin 31 Oktober 2022 mendatang. Jadi tanggal 31 Sudi kiranya datang supaya clear masalah ini, case close, dengan cara bawa ijazah aslinya dari SMP dan SMA kalau universitas kita gak gugat, ujar Egy Sujana dilansir tribunjakarta.com dari YouTube Mimbar Tubi, Minggu 23 Oktober 2022. Kata Egy Sujana, jika Jokowi tak bisa hadir karena kesibukannya sebagai kepala negara, maka bisa saja dia diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun harus ada surat kuasa yang ditandatanganinya secara langsung. Kalau Bapak Jokowi tidak sempat karena sibuk kepala negara yang luar biasa, boleh kasih kuasa, tapi tanda tangan basah. Menurutnya hal ini merupakan aturan hukum tanpa ada sedikit pun tendensi kepada Jokowi. Selain itu, Egy Sujana juga berharap agar kliennya dalam hal ini Bambang Tri diperkenakan hadir ke persidangan, sebab saat ini Bambang Tri tengah ditahan oleh Mabes Polri atas kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Egy Sujana lantas mengutip tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956. Itu hak properti yang dimiliki Bambang Tri hasil penelitian, survei dia bikin buku itu milik dia. Diketahui Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja ditahan Mabes Polri atas laporan polisi nomor LP/B/058/10/2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022 dengan pelapor Dodo Baidlawi. Bambang Tri Mulyono menjabarkan dugaannya terkait ijazah Jokowi. Ia bahkan membawa seorang saksi. Terhadap Gus Dur dan Bambang disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 J pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Subsidiar pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Egy Sujana meminta agar kedua kliennya itu yang disebutnya ditahan di penjara bahwa tanah Mabes Polri bisa ditangguhkan penahanannya. Bambang Tri dituduh ingin bikin kegaduhan. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Juri Adriantoro menilai tuduhan dan gugatan terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain sejatinya ingin membuat kegaduhan yang tidak peduli Indonesia tenang. Bahkan sambung dia, mereka juga tidak peduli terhadap usaha-usaha pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah berhasil bangkit dari berbagai kesulitan akibat pandemi dan mendapat pengakuan mereka. Juli menyebut isu ijazah palsu Presiden Jokowi sengaja digulirkan oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain karena mereka tidak ingin melihat kesuksesan Presiden dalam membawa kemajuan bagi Indonesia.